Hai Shalom, selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus pada pagi ini. Dan kita mau bersyukur kepada Allah karena keadaan saudara. Dan saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, ya, dan dalam keadaan yang luar biasa, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyertai saudara sepanjang minggu ini. Baik jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bekerja, yang sudah bekerja dalam minggu ini, yang sudah melakukan tugas saudara, yang sudah saudara lakukan dalam minggu ini. Dan minggu ini adalah di mana kita mau berehat, ya. Hari ini di mana kita mau berhenti sebentar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di mana kita mau berhenti sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya berharap kepada jemaat-jemaat Tuhan selalu untuk mencari wajah Tuhan di setiap hari, di setiap saat. Dan lebih lagi adalah hari ini adalah hari Minggu, dan saya mengharapkan kepada jemaat-jemaat Tuhan itu selalu untuk mencari wajah Allah, untuk selalu mencari Tuhan. Ya saudara, nah hari ini saya membawa satu tema yang untuk saya kongsikan kepada saudara adalah semakin hari terpikat pada Yesus. Dan saya punya kerinduan adalah supaya jemaat juga punya hati cinta, bukan setakat kepada suami, bukan setakat pada anak-anak, ya, bukan setakat ada pada ibu bapa, ya, mungkin keluarga kita semata-mata, tapi cinta itu, kasih itu harus semakin hari juga sama seperti mana kita mencintai ibu bapa kita, anak-anak kita, keluarga kita juga sama mencintai sama kepada Yesus. Amin. Kita mau semakin hari semakin kuat untuk mencintai Dia. Di dalam situasi hari ini, kebelakangan ini, cabaran, rintangan, halangan yang begitu luar biasa kita terima. Tapi saya percaya bahwa hari-hari yang buruk ini, katakan oleh firman Tuhan, adalah di mana di waktunya Tuhan bekerja di antara kita. Itu katakan amin. Saudara, mari kita lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 47 hingga ke-48. Injil Lukas 19:47 hingga ayat 48. Nah, saya akan kongsikan ayat ini kepada kita. Nah, ayat 47 firman Tuhan berkata, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Ini sebabnya. Ini satu kondisi yang berbeza. Ini satu keadaan yang berbeza pada waktu itu. Tekanan yang Yesus alami, situasi yang Yesus alami. Apa yang terjadi adalah ketika dia mau dibinasakan, ketika dia mau dibunuh, ketika dia mau ditangkap oleh orang-orang imam-imam ini, ahli-ahli Taurat ini, kepala-kepala ibadat pada waktu itu, mereka mau menangkap dia. Tapi mereka tidak tahu, karena situasinya ini sangat-sangat berlainan. Sudah dalam ayat 48, mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab, kata firman Tuhan, seluruh rakyat terpikat padanya, itu Yesus, dan ingin mendengarkan dia. Saya ulang ayat ini. Sebab seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan dia. Dan saya suka menarik tulisan oleh Lukas ini, bahwa dikatakan begini. Rakyat pada waktu itu terpikat dengan Yesus. Apakah pribadinya? Ya, itu salah satunya. Dan kedua, karena perkataannya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tiap-tiap hari, ya, dalam ayat 47, dia mengajar di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Dan yang kedua adalah di mana dia katakan mereka rindu, yang mereka ingin mendengarkan dia. Mereka ingin mendengarkan firman Allah. Mereka ingin mendengarkan perkataan Tuhan. Dia keluar dari mulut Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus pada hari ini. Nah, apa yang saya mau katakan hari ini adalah hidup kita harus semakin hari semakin terpikat pada Yesus. Amin. Saya sangat-sangat mengharapkan supaya cinta kasih itu pada Tuhan Yesus itu lebih mendalam. Itu lebih jauh daripada segala-galanya. Lebih jauh daripada yang kita miliki. Lebih jauh daripada apa yang kita ada. Kenapa, saudara? Karena Yesus sudah menebus kita. Seperti yang saya katakan pada minggu yang lalu, di mana Yesus sudah menebus kita. Dan hutang kita sudah lunas. Hutang kita, hutang dosa kita, hutang kita punya kemarahan, hutang kecemburuan kita, hutang pemberontakan kita, Yesus sudah patahkan di atas kayu salib. Yesus sudah pakukan di atas kayu salib, dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus sudah membuat transaksi untuk kita. Nah, oleh pengorbanan Yesus itu, saudara,
Hari ini, minggu ini, saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan adalah engkau harus semakin terpikat pada Dia. Karena yang dia lakukan itu, saudara, bukan percuma. Itu apa yang dia lakukan itu bukan dia minta balas, saudara. Bukan dia minta bayaran balik, tidak. Tapi yang Yesus lakukan adalah dengan percuma, saudara. Dengan percuma Yesus lakukan kepada kita semua. Jadi oleh itu, hari ini, nah, situasi yang berlaku pada waktu itu adalah cerita di mana Yesus baru saja melakukan satu pembersihan dalam bait Allah akibat penjualan di rumah ibadat, akibat penjualan di rumah Tuhan. Dan ini yang Yesus lakukan pada waktu itu, sehingga kan imam-imam, kepala-kepala rumah ibadat, nah ahli-ahli Taurat benci dengan dia, marah dengan dia. Kenapa dia harus lakukan itu? Nah, saya tidak mau menceritakan apa yang di sebalik itu, tapi saya mau kita melihat bahwa bagaimana Yesus begitu tegas, Yesus begitu marah sekali di rumah Allah, begitu dilakukan hal-hal yang tidak baik. Di rumah Tuhan begitu banyak hal-hal yang dilakukan tidak baik. Mungkin saya tidak tahu di situasi-situasi gereja-gereja yang lain, tapi kita kebelakangan di zaman-zaman seperti ini, kita melihat bahwa ada banyak gereja yang sudah melakukan pencurian dalam rumah Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sebagai pendeta, sebagai reverend sendiri, yang melakukan sebagai pastor sendiri, melakukan pencurian di rumah Tuhan, menggunakan keuangan gereja dengan suka-sukanya, saudara. Jadi hari ini Yesus begitu tegas dalam hidup kita, dan pembersihan itu dilakukan dalam hidup kita juga. Apa yang situasi kita alami hari ini, apa yang Yesus buat adalah Yesus membersihkan hidup kita dengan dosa-dosa yang kita miliki. Semua pelanggaran yang kita ada, Yesus sudah bersihkan. Dan situasi yang kedua, hari ini saya mau kita melihat bahwa di dalam keadaan yang genting itu, ramai yang tidak suka, setuju dengan tindakan Yesus, imam-imam, kepala rumah ibadat, ahli-ahli Taurat, tapi Yesus tetap berdiri dan berjalan di dalam keadaan tidak nyaman, saudara. Tidak nyaman di dalam penolakan, di dalam kebencian, di dalam kemarahan. Yesus tetap mau mengajar semua orang pada waktu itu. Dikatakan 47, tiap-tiap hari Yesus mau mengajar. Kenapa tidak orang-orang lain benci? Kenapa tidak ahli-ahli Taurat begitu marah? Karena Yesus mengajar di bait Allah. Jadi siapa Yesus ini? Siapa Tuhan ini? Siapa Allah ini? Siapa Yesus Kristus ini, saudara? Sehingga kan dia begitu disukai ramai, begitu diminati ramai, begitu menjadi idola pada waktu itu, zaman itu, waktu itu, tahun itu. Kenapa, saudara? Ya, kenapa Yesus menjadi idola pada waktu itu sehingga dia begitu diminati, ya, begitu disanjungi, ya, begitu disanjungi, begitu begitu diperhatikan, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa kebelakangan ini, ya, ada begitu banyak cabaran yang kita hadapi. Nah, sebab itu saya mau katakan, cabaran ini yang membuatkan kita semakin melihat pada Yesus. Amin. Semakin memandang pada Dia, sebab Dia sumber segala sesuatu. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber kedamaian kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber berkat kita. Sebab itu saya katakan, hari ini engkau harus semakin terpikat pada Dia. Di dalam situasi COVID ini, Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan engkau. Yesus tidak pernah tinggalkan saya. Yesus tidak pernah tinggalkan keluarga saya. Yesus tidak pernah tinggalkan anak-anak saya. Yesus tidak pernah tinggalkan siapa-siapapun. Setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh berkat. Amin. Karena aku datang, kata Yesus, untuk memberikan kelimpahan. Aku datang menjadi gembala untuk memberikan kelimpahan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Nah, oleh itu saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus adalah supaya kita melihat Tuhan itu adalah setia dan adil. Tuhan itu adalah Allah yang hebat. Nah, sebab itu saya katakan, semakin hari ini, semakin kita mau mencintai Dia, semakin situasi yang mencabar ini, semakin kita mau terpikat pada Dia. Karena saya tahu, di luar sana, jemaat-jemaat sana, di luar sana, saya tahu, kamu ada situasi dalam keadaan yang kekurangan. Kamu ada berada dalam situasi yang begitu sukar. Tapi akhirnya Tuhan menolong kamu. Nah, saudara harus perhatikan itu, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu, saudara. Nah, oleh itu, saudara, pertanyaan saya, siapa di sini semakin hari melihat Yesus dan semakin terpikat pada Dia? Kalau ada jemaat-jemaat di luar sana yang berkata, oh, saya begitu
tidak boleh menjawab soalan ini, Pastor. Mungkin karena saya lupa tanggung jawab saya kepada Tuhan. Nah, oleh itu saudara, saya mau panggil kamu supaya mari kita kembali kepada Dia, kembali kepada Yesus, kembali kepada Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Sebab kita mau supaya Dia menjadi penolong yang setia dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, oleh itu saudara, pada pagi hari ini yang saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan adalah, nah, ada 3 perkara yang ingin saya kongsikan kepada jemaat Tuhan adalah, nah, yang pertama, kasih Allah tanpa batasan, tanpa balasan. Nah, atas kematiannya di atas kayu salib, atas penghapusan dosa yang Dia buat, dan yang ketiga adalah atas pengampunan yang Dia sudah lakukan. Oleh itu hari ini kau harus semakin terpikat pada Dia. Dan kau harus bersyukur karena engkau punya dosa sudah dihapuskan. Engkau punya pelanggaran sudah dihapuskan. Engkau punya kemarahan sudah dihapuskan. Pemberontakanmu Yesus sudah lakukan atas kayu salib. Nah, ini yang pertama, saya mau katakan bahwa kasih-Nya tanpa meminta balasan. Kasih-Nya yang tak terbatas. Yohanes 3:16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya hidup kita selepas ini, yang saya percaya semua jemaat akan berkata amin. Kenapa? Siapa yang di sini yang mau akan masuk surga? Saya pasti jemaat yang mendengar firman Tuhan ini akan berkata, saya mau masuk surga. Tapi bagaimana caranya saya masuk surga? Adalah melihat Yesus. Dan yang kedua adalah berkat-Nya atas semua umat-Nya. Berkat-Nya, janji penyertaannya pada kita sampai kesudahannya. Itu dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku akan menyertai kamu hari ini sampai akhir zaman. Yesus menyatakan janji ini kepada murid-muridnya. Bukan setakat murid-muridnya, engkau dan saya akan disertai Tuhan sampai akhir zaman. Sampai bila? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, berkat-Nya atas semua umat-Nya adalah janji masa depan. Kalau kita melihat, Yeremia berkata begini, bahwa di dalam tangan Tuhan, rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang penuh masa depan. Rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang penuh harapan. Rancangan yang ada padaku bukanlah rancangan yang mencelakakan, yang bukan membinasakan, tapi rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan yang penuh masa depan. Nah, saya percaya ada banyak jemaat-jemaat Tuhan di luar sana yang sedang menanti-nantikan bila COVID ini akan hilang, bila ini akan berakhir, bila anak kami akan kembali ke sekolah, bilalah ini dan itulah ini dan sebagainya. Saya percaya ada sesuatu yang sedang meminta-minta dengan Tuhan pada hari ini. Sudah mengomel-ngomel dengan Tuhan. Ingat, janji Allah adalah iya dan ya dan amin. Dan saya percaya janji Tuhan tepat pada waktunya. Janji Tuhan adalah tepat pada waktu Allah. Dan Dia tidak mau membiarkan kita bersendirian. Allah tidak akan biar kita bersendirian, tapi Dia akan tetap bersama-sama dengan saudara dan saya sampai kesudahannya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya mau katakan adalah, yang pertama, kasih-Nya tanpa meminta balasan. Yang kedua, berkat-Nya atas semua umat-Nya. Dan yang ketiga, saya mau katakan sini adalah sentuhan-Nya dalam hidup kita. Nah, ini yang paling dalam, saudara. Yesus lakukan kasih-Nya itu luas, itu umum, dan berkat-Nya itu umum. Tapi yang ketiga saya mau kongsikan adalah sentuhannya. Kau dan saya adalah orang yang spesial. Kau dan saya adalah orang yang istimewa. Dan Allah menyentuh tidak semua orang. Dia hanya menyentuh dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Yang ketiga saya katakan, sentuhannya luar biasa. Dia mau sentuh hidup saya dan saudara. Dan Dia tidak sentuh semua orang. Dia tidak sentuh semua orang di dunia ini. Dan saya katakan kasih-Nya tanpa meminta balasan itu umum, saudara. Itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu menyeluruh. Kasih Tuhan itu menyeluruh. Yang kedua, berkat-Nya atas semua umat-Nya itu menyeluruh. Tapi yang ketiga, sentuhannya itu spesial. Sentuhannya itu berbentuk pribadi. Inilah Tuhan saya, inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia menyentuh pribadi-pribadi yang mau taat setia kepada Dia. Sentuhannya di dalam hidup kita. Dan masa COVID ini, keluarga kita disentuh untuk menikmati hari-hari yang mencabar. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Sampai hari ini, saya tetap melihat jemaat-jemaat berada dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang happy. Saya melihat jemaat-jemaat juga dalam keadaan yang riang. Karena saya tahu, sentuhan Tuhan itu ada dalam keluarga kamu. Sentuhan Allah itu spesial dalam hidup kamu. Dan Dia ada di sebelah kanan kamu. Menyentuh bahu kamu ketika kamu nangis. Menyentuh, mengelap air mata kamu.
ketika air mata kamu jatuh. Ketika kamu lemah, Yesus ada menopang kamu. Ketika kamu mau rebah, Yesus ada menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Ingat, Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dan saya katakan yang ketiga ini adalah sentuhannya sangat spesial dalam hidup kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata begini. Yesaya 40 ayat ke-31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Inilah Tuhan saya, inilah Tuhan kamu, inilah Tuhan kita. Yesus Kristus yang turun ke dunia menjelma menjadi manusia dan melakukan sesuatu untuk kita, supaya kita boleh terbang tinggi seperti Raja Wali, melintasi langit-langit biru, melintasi awan-awan, supaya setiap apapun yang sedang menghalangi kita, kita tetap berada di dalam keadaan yang sempurna. Kita berada dalam keadaan kondisi yang baik, karena Yesus adalah penolong kita yang setia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Ini kekuatan kita. Yesus memberi kepadamu kekuatan baru. Inilah yang dikatakan sentuhannya. Sentuhan Allah itu istimewa, spesial untuk saudara dan saya. Dan yang kedua, Yesaya 41 ayat 10. Yang 10 dikatakan, Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, pertama, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan dengan tangan kananku yang membawa victory. Membawa apa, saudara? Kemenangan. Nah, setiap pergumulan hidup kita mau ada jalan penyelesaian. Kita mau ada jalan penyelesaian, saudara. Amin. Dan saya percaya ini yang kita harapkan. Dan apa yang Yesus katakan? Aku akan pegang tangan kanan dengan tangan kananku yang akan membawa kepadamu kemenangan. Ingat, pergumulan masalah hidup kita, Yesus ada pegang tangan saudara, cuma saudara tidak kenal. Saudara tidak tahu siapa dia. Tapi saya mau katakan kepada saudara, inilah sentuhan Allah, spesial untuk kamu. Dia menyentuhmu dengan keadaan yang istimewa. Dan dia katakan, aku pegang tanganmu dan membawa engkau di dalam kemenangan. Ingat, Tuhan akan membawa kita di dalam kemenangan. Dan Allah akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Dan dia akan merubah semua hidup kita, pergumulan kita di dalam kuasanya. Jadi ingat saudara, ini bab itu saya katakan begini. Semakin hari, semakin terpikat pada Yesus. Amin saudara. Saya mau membawa jemaat-jemaat Tuhan. Tetaplah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia tetap akan pegang tangan kananmu. Dia akan memegang engkau dengan tangan kanannya. Dan akan tetap pegang tanganmu sampai maut memisahkan kita. Dia akan tetap ada di sisimu. Yang penting saudara, hari ini engkau berkeyakinan penuh bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh itu saudara, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Satu kekuatan untuk kita adalah tetaplah teguh di dalam dia. Tetaplah yakin pada dia. Dan saya mau katakan, semakin hari semakin terpikat pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.